Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya berbeda dengan videonya. Ini alur novel, bukan alur film. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, dan like videonya, biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Kyu Yongming yang kedapatan membuat pelanggaran langsung dieksekusi Swansong. Sementara Mu Ronghong dan Ling Hu Changhe masih diampuni karena langsung mengakui kesalahannya. Sementara kompetisi terus berlangsung, Tan Yun berhasil menang terhadap Kang Si Yuan dan Meng Yi yang saat ini diperhadapkan dengan penawaran dari King Xuan. Dan inilah kelanjutannya. Tan Yun lalu memikirkan bahwa King Xuan bukanlah orang jahat. Jadi dia merekomendasikan Meng Yi untuk setuju dengan tawaran itu. King Xuan meminta Meng Yi tetap menyerang dengan sekuat tenaga dan tidak perlu sungkan padanya. King Xuan juga mengeluarkan aura kuat dari tubuhnya. Sementara di sisi lain, kekuatan Meng Yi saat ini sudah seperti kultivator di alam pemurnian jiwa tingkat 2. Kedua gelombang kekuatan dilepaskan dan bertemu tepat di tengah-tengah panggung. Lalu Meng Yi mengangkat pedangnya dan dengan kekuatan penuh, dia mengayunkan ke arah King Xuan. Pada saat yang sama, King Xuan juga mengeluarkan teknik pusaran kuno yang berubah menjadi pedang di tangannya. Dia juga menebaskan pedangnya ke arah Meng Yi. Saat dua cahaya pedang bertabrakan, suara keras yang menimbulkan gelombang kekuatan menyebar dan membuat beberapa murid terbang mundur. Saat tabrakan itu usai, mulai terlihat sosok keduanya sama-sama berdiri tegak di atas panggung dengan jarak dekat yang hanya 3 langkah saja. Tapi semua orang bingung siapa pemenangnya. Terlihat pedang Meng Yi berada di samping leher putih giok King Xuan. Begitu juga dengan King Xuan, ujung pedangnya ada tepat pada tenggorokan Meng Yi. Saat para murid-murid yakin King Xuan lah yang menang, berbeda dengan Tan Yun dan Ke Xin Yi yang melihat bahwa Meng Yi lah yang menang. Tapi kata-kata keluar dari mulut King Xuan yang mengakui bahwa Meng Yi lah pemenangnya. Kata-kata itu mengguncang semua murid. King Xuan juga berterima kasih karena Meng Yi menyayangi nyawanya, sehingga dia semakin mengagumi Meng Yi dengan tulus. Mendengar ini, para murid lainnya bingung. Setelah Meng Yi keluar dari panggung, banyak orang masih bingung bagaimana King Xuan bisa kalah dari Meng Yi. Lalu datanglah Long Tian dan memegangi tubuh King Xuan. Di saat King Xuan mengangkat rambutnya dan nampak titik merah darah bekas pedang di leher belakangnya. King Xuan mengatakan bahwa Meng Yi sudah lebih dulu menusuk kecil dengan pedangnya dari belakang dan kemudian berpindah ke depan untuk mengarahkan pedang ke lehernya. Kecepatan dan kekuatan Meng Yi diakui oleh King Xuan sehingga dia mengaku kalah. Alasan Meng Yi menusuk dari belakang adalah agar tidak mempermalukan King Xuan di depan banyak orang, tapi hanya ingin memberitahu King Xuan secara pribadi bahwa dia telah kalah. Hal ini membuat King Xuan berterima kasih pada Meng Yi, sehingga sebelum dia keluar dari panggung, dia membungkuk ke arah Meng Yi untuk menunjukkan rasa hormatnya. Long Tian juga melakukan hal yang sama dan berterima kasih karena Meng Yi sudah berbelas kasih pada King Xuan. Sementara di atas balkon, Swansong yakin bahwa ini karena Tan Yun pasti memberikan kitab pelatihan sehingga Meng Yi menjadi sekuat ini. Dia juga berniat untuk meminta Tan Yun memberikan teknik yang cocok untuk putrinya agar putrinya bisa menjadi yang terbaik di gerbang abadi. Swansong lalu menyuruh Su Bing yang melanjutkan memimpin kompetisi.
Saat ini Tan Yun akan berduel dengan Huang Futingfeng. Kemudian Meng Yi akan berduel dengan Jun Buping. Xian akan menghadapi Xiang Shengtian. Dan kesini yang tidak mendapatkan lawan otomatis langsung melaju ke babak selanjutnya. Di atas panggung, Huang Futingfeng segera menangkupkan tangan dan menyerah pada Tan Yun. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tan Yun, sehingga dia berharap Tan Yun bisa menjadi yang teratas. Ting Feng juga sudah bisa mengukur kemampuannya dengan Tan Yun, karena dia menyaksikan sendiri duel Tan Yun dengan Nanggong Yukin waktu itu. Setelah itu, giliran Meng Yi dan Jun Buping. Tapi Jun Buping memilih mundur karena mengingat kemampuannya hanya setara dengan King Xuan. Itu karena mereka dari divisi yang sama. Dan King Xuan dikalahkan oleh Meng Yi. Jadi menurutnya dia bukanlah lawan yang sepadan bagi Meng Yi. Kemudian dilanjutkan dengan duel yang ketiga, di mana Xian harus berhadapan dengan Shengtian yang dikenal sangatlah kuat. Shengtian berharap Xian tidak akan mengaku kalah dan mundur karena gurunya menginginkannya untuk membunuh Tan Yun, Meng Yi atau Xian. Sebelum Xian berbicara, gurunya kepala divisi 5 jiwa segera angkat suara duluan dan menyuruh Xian segera menyerah. Semua orang juga mengerti bahwa lawan tanding bagi Shengtian saat ini adalah Tan Yun atau Meng Yi. Saat semua orang berpikir bahwa Xian akan menyerah kalah, tapi pikiran gadis lugu ini agak sedikit liar. Dia ingin bertarung untuk menguji kekuatannya. Tubuh kepala divisi 5 jiwa bergetar, hatinya berdebar karena Xian bisa terbunuh mengingat Shengtian memusuhi Tan Yun. Dalam pikiran kebanyakan orang, Xian seperti melakukan bunuh diri jika dia tetap bertarung melawan Shengtian. Para murid wanita di divisi 5 jiwa mencibir Xian, tapi Xian memarahi mereka karena mereka berisik. Padahal pertarungan belum dimulai, tapi mereka sudah merasa yakin dengan hasil akhirnya. Karena tidak ada yang mundur, maka Subing segera memulaikan pertarungan. Keduanya lebih dulu saling mencibir. Lalu Shengtian menyuruh Xian mengucapkan kata-kata selamat tinggal pada Tan Yun. Sementara Xian mengatakan bahwa Shengtian hanya kuat ketika menghadapi orang lain, tapi di matanya dia hanyalah seorang yang lemah. Detik berikutnya kekuatan ruang Shengtian terpancar kuat, dia bergerak sangat cepat. Auranya menakjubkan dan dengan teknik bayangan klasiknya dia menerjang Xian. Di hati semua orang, inilah saatnya Xian akan mati. Tiba-tiba kekuatan emas berkilauan terpancar dari Xian. Tubuhnya berkedip dan bayangan lain dirinya muncul dengan atribut air, atribut api, atribut tanah, atribut kayu, dan atribut emas. Hanya Tan Yun yang tahu bahwa ini adalah seni pedang 5 jiwa yang diberikan Tan Yun. Shengtian terkejut dengan kecepatan Xian sekarang. Tubuh Xian muncul dan menghilang begitu cepat. Semuanya memegang pedang roh kelas menengah. Pada saat yang sama, semua Xian itu mengayunkan pedangnya. Dan kekuatan 5 atribut itu jatuh dari langit memenuhi panggung naga. Xiang Shengtian mengeluarkan kekuatannya, setelah itu dia menghilang tak terlihat. Dia meraung dan mengeluarkan kekuatan cahaya dan berusaha menutupi cahaya 5 elemen Xian. Dan dia mencoba menyerang tubuh Xian yang beratribut emas, karena menurutnya itu adalah tubuh asli Xian. Xian hanya diam dan tidak bergeming. Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan. 5 Xian satu persatu menancapkan pedangnya pada tubuh kekar Shengtian, tepat di jantungnya, dan tubuh satunya memotong tangannya. Shengtian tidak percaya kekuatannya bahkan tidak mampu melawan kekuatan 5 pedang Xian. Tubuhnya bergetar hebat menahan sakit. Dia masih ingin bertarung, tapi tubuhnya sudah tak berdaya lagi. Dia akhirnya jatuh bersimbah darah di panggung. Suasana menjadi sunyi. Keheningan ini adalah tanda keterkejutan semua orang. Ini karena Xian, yang sebelumnya tidak menonjol di divisinya, ternyata memiliki teknik pedang yang mengerikan, yang tidak diketahui asalnya.
Setelah beberapa saat, riuh suara murid-murid mengagumi Xian. Hanya dalam 10 nafas, Xiang Shengtian telah tumbang. Di atas balkon, kepala divisi 5 jiwa tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Dia lalu bertanya pada Xian dari mana teknik rahasianya itu. Xian menjawab bahwa guru kakak iparnya Tan Yun yang memberikan teknik itu padanya. Seketika semua orang menatap Tan Yun. Mereka semakin penasaran siapa guru Tan Yun itu. Karena teknik yang diberikan gurunya telah membawa Meng Yi dan Xian masuk jajaran atas murid terkuat. Saat ini terjadi saling cibir-mencibir antara pihak Tan Yun dan Kesini. Baik Xian maupun Meng Yi saling mengancam dengan Kesini. Di atas panggung, terlihat Ling Hu Changhe yang meratapi mayat Shengtian. Dia menyesal telah menyuruh mereka bermusuhan dengan Tan Yun dan Xian. Tapi dia semakin bertekad untuk membunuh Tan Yun cepat atau lambat. Lalu kompetisi pun dilanjutkan. Su Bing mulai melakukan undian dengan kekuatan spiritualnya. Dan Tan Yun akan berhadapan dengan Kesini. Dan Meng Yi akan berhadapan dengan Xian. Kesini membawa dendam karena kematian Kang Xiuan dan Xiang Shengtian. Saat keduanya sudah berdiri di panggung, tiba-tiba Ling Hu Changhe muncul di dekat sini dan menariknya. Dia ingin Sini mundur dari pertarungan ini, tapi Sini terus memaksa untuk tetap bertarung. Ling Hu Changhe khawatir, sekalipun dia mampu lolos dengan mengalahkan Tan Yun, tapi masih ada pihak lain dari sekutu Tan Yun yang harus dihadapinya, antara Meng Yi atau Xian. Jadi dia takut dan tidak ingin semua murid terbaiknya mati di sini. Ling Hu Changhe menyarankan Sini untuk membunuh mereka nanti ketika berada di tanah abadi. Walaupun berat hati, Sini mematuhi perintah gurunya ini. Jadi dia mengaku kalah dari Tan Yun. Sehingga Tan Yun orang pertama yang masuk ke final. Setelah itu, Meng Yi melawan Xian. Keduanya tidak mau mundur dan memilih bertarung. Tan Yun terkejut dengan sikap keduanya ini. Sorakan dari murid 5 jiwa yang mendukung Xian menggelegar di arena. Niat bertarung mereka sangat tinggi. Keduanya mendekat dan menghitung bersama-sama. 1, 2, 3. Batu gunting kertas. Meng Yi menampilkan simbol kain, Xian menampilkan simbol gunting. Xian menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Pret. Xian mengangkat kedua tangan menandakan kemenangannya. Cara mereka bertarung mengejutkan semua orang. Semua orang tercengang sesaat. Setelah itu mereka bersorak. Tawa menyelimuti seluruh puncak. Bahkan Xuan Song tertawa. Kepala divisi 5 jiwa yang menyadari kemenangan Xian masuk ke final tertawa keras sambil berteriak, "Lanjutkan Xian, jadilah juara 1." Tan Yun yang mendengar ini memandang Wu Qingquan dan berkata, "Apakah kau bercanda?" Wu Qingquan segera terdiam serius. Su Bing dengan terburu-buru segera melanjutkan ke babak terakhir. Ini karena dia tidak sabar menantikan divisi pilnya yang selama sekte ini berdiri belum pernah menjadi yang teratas. Dan kini sejarah baru akan tercipta, jadi dia tidak sabar. Tan Yun yang melihat kegembiraan di mata muridnya ini mengerti bahwa dia harus memenuhi keinginan murid cantiknya ini. Ketika keduanya naik ke panggung, Tan Yun berbisik pada Xian, katanya, "Xian, cepat mengaku kalah, biarkan divisi pilku menjadi yang teratas." Xian memelototi Tan Yun dan berbisik, "Tentu saja kakak ipar, tapi berjanjilah, berhentilah untuk membuat masalah. Aku memang bukan lawanmu." Lalu Xian berkata pada Su Bing, "Aku mengaku kalah." Setelah berkata itu, Xian berkedip menghilang dari panggung dan muncul di samping Meng Yi. Su Bing menahan kegembiraannya saat ini. Dia lalu merindukan gurunya. Dia ingin berbagi perasaan bahagia ini bersama gurunya itu. Padahal gurunya sendiri berdiri di depannya saat ini sebagai muridnya. Sementara di lantai atas, Xuan Song berdiri dan dengan semangat mengumumkan bahwa
Peringkat pertama murid terkuat di daftar naga adalah Tan Yun dari divisi Pil. Kedua, Zhu Ziyan dari divisi 5 jiwa. Ketiga, Mu Mengyi dari divisi Pil. Keempat, Xin Yi dari divisi jiwa suci. Setelah itu gelombang teriakan dan murid divisi Pil dan 5 jiwa memenuhi puncak naga. Tiba-tiba, sesosok orang tua berjubah putih muncul dari kehampaan berdiri di udara dan membungkuk pada Xuanzong. Dia melaporkan bahwa tugas yang diberikan Xuanzong padanya sudah dilaksanakan. Saat ini, dia telah mengumpulkan 1263 ketua sekte di kota suci. Xuanzong mengangguk dan menyuruhnya kembali lebih dulu. Tetua itu lalu menghilang dalam sekejap mata. Xuanzong lalu meminta Su Bing untuk melanjutkan kompetisi sisanya untuk mencari peringkat 5 hingga ke-8. Xuanzong berkedip dan muncul berdiri di langit. Dia menatap Tan Yun dan melambaikan tangannya. Seketika Tan Yun terangkat ke langit mendekat pada Xuanzong. Tan Yun bingung pada saat ini, namun belum sempat dia berkata apapun, Xuanzong lebih dulu berkata, "Ada yang harus aku lakukan dan kau akan ikut bersamaku." Setelah itu keduanya menghilang begitu saja. Itulah rangkuman cerita hari ini. Apakah yang akan dilakukan Xuanzong dengan ketua klan sebanyak itu? Dongeng akan dilanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.